bahan bakunya ada, nah, semacam itu. Nah, inilah dua hal ini yang kemudian kalau kita kolaborasikan, maka kemudian ini menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Tetapi bicara FS adalah bicara bagaimana kita real bisnisnya. Hitungannya adalah nanti kita bicara financial business yang itu ke arah akuntingnya. Saya akan bicara terkait dengan real business di sini ya. Karena selama ini yang kita lakukan, yang kita kaji, kemudian yang kita kolaborasikan dengan beberapa OPD, dengan beberapa pemerintah daerah, dengan BUMN, kita lebih banyak ke real business. Saya akan coba bagaimana nanti beberapa kegiatan yang kita lakukan itu bisa diterapkan di tempat-tempat yang lain. Nah, saya harap juga nanti teman-teman, kawan-kawan di mahasiswa MM ini tentunya juga sudah punya bisnis yang sangat menjanjikan dan sudah melebihi apa yang diinginkan. Nah, bagaimana sih melakukan analisis atau melakukan feasibility study terhadap kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan? Nah, tentunya pasti dibutuhkan, kalau dalam hal riset itu dibutuhkan data. Nah, ini kebutuhan data ini yang sangat diperlukan dalam kita menganalisis. Data ini bisa diperoleh dari berbagai macam sumber, nanti secara makro, data primer, data sekunder, ya, kemudian data existing di lapangan, ini yang menjadi bagaimana pertimbangan-pertimbangan kita dalam melakukan analisis. Yang pertama adalah kalau kita bicara data terkait dengan kondisi sumber daya manusia, ini SDM, atau kita membuka peta sumber daya manusia dari apa yang kita lakukan, baik itu real business dengan bisnis pariwisata, pertanian, UMKM, apapun ini kita bicara adalah yang pertama adalah SDM. Teman-teman pasti bisa melihat SDM itu tidak hanya dilihat dari lulusan mana, kemudian S1, S2, S3, tapi soft skill-nya juga bagian dari SDM yang akan kita kelola. Nah, ini penting ya, karena memang dibutuhkan keterlibatan SDM yang tidak hanya bicara secara akademisi, tapi juga soft skill-nya harus kuat di situ. Nah, orang pintar itu kan karena soft skill-nya lebih tinggi dibandingkan secara akademis. Kemudian yang kedua adalah kondisi kelembagaan atau kondisi lembaga yang kemudian ada di dalam rencana bisnis atau bisnis yang sudah ada yang kemudian akan kita lakukan peningkatan bisnisnya. Kondisi lembaga ini bisa berbentuk nanti kalau kita bicara pariwisata adalah berbentuk terkait dengan Pokdarwes, kemudian berbentuk dengan lembaga lain atau UMKM berbentuk CV atau dan sebagainya. Nah, ini kondisi saat ini seperti apa? Apakah manajemennya sudah tertata dengan bagus, struktur organisasinya sudah tertata dengan kaidah-kaidah yang dipersyaratkan, kemudian kelengkapan kemudian secara regulasi ini tidak bertentangan dengan regulasi boleh dilakukan. Nah, inilah bagian dari kondisi kelembagaan. Yang ketiga adalah kondisi sumber daya alam. Ya, kondisi sumber daya alam ini sangat penting juga karena kalau kita bicara kondisi sumber daya alam maka tidak terlepaskan dari kebutuhan bahan. Misalkan ya kalau kita bicara UMKM maka sumber daya alamnya, kebutuhan bahan bakunya sampai pengolahannya seperti apa, kondisi di mana, bagaimana fasilitas pendukungnya. Nah, ini yang juga bagian tidak terpisahkan dari kebutuhan data yang kita perlukan. Nah, kemudian yang keempat adalah kita bicara kondisi sarana dan prasarana, saprasnya. Ya, sejauh mana kalau kita bicara sapras, sarana dan prasarana tentunya adalah sangat mendukung. Ketersediaan sumber daya alam ada, kemudian ketersediaan kelembagaan bagus, ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya alam komplit. Tetapi bagaimana konteks dari pengelolaan itu tidak ada, maka ini nggak akan jalan. Nah, ini bagian dari sarana dan prasarana, kebutuhan permesinannya, kebutuhan di dalam kompleks kawasan wisata misalkan begitu. Ya, ini yang harus kita lihat secara menyeluruh ya kebutuhan data itu. Kemudian yang terakhir adalah
kondisi fasilitas pendukung. Ya. Fasilitas pendukung ini bagian nanti dari bagaimana segmen pasarnya, ya, kemudian segmen teknologinya, kemudian ada inovasi tidaknya di situ. Nah, ini yang harus kita kuatkan dalam konteks fasilitas pendukung. Nah, kemudian baru kita analisis. Nah, nanti analisisnya akan saya sampaikan di dalam slide berikutnya. Ada analisis deskriptif kuantitatif maupun statistik deskriptifnya. Nanti kita coba kita sampaikan. Nah, dari situ maka akan muncullah pilar yang kemudian bisa kita sinergikan melihat kondisi data yang ada, analisis yang ada, maka akan muncul bagaimana sih dukungan sumber daya manusianya, visible dan tidaknya di situ. Visible dan tidaknya di situ akan terlihat dari situ setelah analisis. Kalau visible, lanjut. Ini saya bicara terkait dengan salah satu contoh destinasi wisata yang kita garap saat ini ya, baru selesai kemarin kita ngerjakan ya, salah satu bagian yang kita selesaikan agak kegiatan tahun kemarin. Nah, kemudian kelembagaannya, dari sisi kelembagaannya, apakah sudah memenuhi standar, maka di sini akan terlihat kelembagaan itu sudah benar, memenuhi kaidah, dan ini visible untuk dilakukan lebih lanjut dalam analisis lebih lanjut. Nah, kemudian kita bicara potensi destinasi kalau sini. Bisa potensi yang lain, baik itu potensi UMKM atau potensi pendukung di situ, ya ini visible. Artinya ke depan ini dalam konteks pengembangannya bisa kita lakukan analisis yang lebih baik lagi. Karena tadi di atas ada datanya, maka di sini adalah bagian dari strategi untuk melakukan kajian bagaimana ketika pasangan-pasangan itu mendukung. Maka bagian yang keempat ini visible juga. Kalau tidak, maka ini bagian bagaimana kita menganalisis lagi kebutuhannya apa, diperlukan seperti apa, strateginya apa, akan kita munculkan di dalam nanti melihat visible agar ini menjadi visible. Nah, kemudian fasilitas pendukung sama juga, ini setelah kita analisis, maka kemudian fasilitas pendukung ini sudah memenuhi standar. Nah, ini yang strateginya harus kita buat seperti apa. Setelah semuanya selesai analisis, maka perlu analisis SWOT. Analisis SWOT itu bagian dari melihat potensi-potensi internal maupun eksternal yang kita lakukan. Maka muncullah agar ini menjadi visible, maka strategi program yang harus kita siapkan seperti apa, bahkan sampai ke pentahapannya. Nah, ini yang strategi melakukan FS. Nah, sampai sini ya. Nah, kita bicara aspek kelayakan. Saya sebenarnya membaginya sangat simpel. Ini tidak hanya 4 sebenarnya. Kalau kita melihat sisi bisnis yang mau kita jalankan, karena saya melihat bisnisnya adalah konteks mungkin pariwisata atau UMKM atau kemudian bisnis yang lain yang tidak spesifik, maka akan bagi 4 aspek. Ya, yang pertama adalah analisis fisik dan kawasan. Ini berbicara dengan penempatan tata ruang, kemudian subjek di mana tata ruang merupakan wadah dari kegiatan tersebut, kemudian planningnya seperti apa, apakah kemudian di situ secara meso maupun makro maupun mikronya, ini kita lihat di dalam analisis fisik kawasan. Yang kedua adalah analisis sosial ekonomi, ya, ini bagaimana kita bicara keterlibatan masyarakat, keterlibatan SDM. Nah, di sini kita kuatkan di sini. Kemudian secara hitung-hitungan ekonomi, baik itu sisi benefit maupun profitnya, ya, bagaimana tahapan untuk terkait dengan permodalan dan sebagainya. Yang ketiga adalah analisis regulasi dan kebijakan. Ini tidak kalah penting. Kalau kita bicara secara umum apapun, apalagi di Indonesia ini kan regulasi itu bagian dari sebuah sebuah hal yang seksi sebenarnya. Ya, karena kalau kita itu mau bergerak tanpa kita melihat kebijakan yang ada, maka
ini akan tidak bisa berkembang, tidak bisa viable. Ya, kita membuat sebuah bisnis yang notabene semacam destinasi, tetapi di situ secara tata ruang tidak memenuhi persyaratan, maka ini yang akan tidak bisa sustainable, yang akan tidak bisa visible. Nah, ini berakhirlah kemudian tidak bisa berlanjut. Nah, ini regulasi kebijakan. Ini akan melihat regulasi kebijakan yang ada di sekitar kita atau bahkan dari atas sampai ke daerah. Terakhir adalah analisis SWOT-nya. Ini melihat dari sisi internal, baik itu kekuatan, kelemahan, kemudian eksternal, peluang dan tantangan. Yang ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 3 analisis ini menjadi sebuah analisis yang kemudian memunculkan program, kegiatan, sampai strategi pentahapan. Nah, ini aspek yang kita bicara bisnis. Ini kalau maaf ini kalau model Zoom ini nggak bisa interaktif ya, jadi ngomong terus gitu. Kadang dengan ngomong laptop sama laptop itu kan ya bagian dari kelemahan ini ya, online ya. Nah, interaksinya ya Pak ya. Nah, Interaksinya iya. Lanjut. Saya akan memberikan ini Bu, saya akan memberikan semacam animasi ya yang sudah saya buat, yang sudah kita lakukan. Kawan-kawan bisa melihat bagaimana sih ini semacam perencanaan yang kemarin kita sudah melakukan kajian visibility tadinya, kemudian kita lanjutkan ke teknis. Ini baik akan saya sampaikan yang kemarin baru selesai ini. Nah, ini kita lakukan di tahun 2019 kemarin. Sebenarnya tahun ini juga ada FS terkait dengan tempat penanganan ikan di Kabupaten Berau, tapi juga via online kita. Ini sisi yang sudah kita analisis, sisi tata ruangnya. Penempatan ruang-ruang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari regulasi yang berlaku. Nah, ini adalah wisata yang sudah kita desain, sudah kita diidikan. Inilah sesar opak ya, yang ada di Bantul. Ini ada 4 sesar opak ya di Indonesia ini, salah satunya di Bantul ini. Jadi waktu gempa kemarin ini naik. Ini bagian dari sesar ini naik ke atas. Jadi deretan pegunungan Seribu yang ada di Kulon Progo, di Gunung Kidul sampai Bantul, ini bagian salah satu di Bantul ya. Nanti kalau kita lihat secara umum itu naiknya dari tataran tanah ini kelihatan sekali. Bangunan kita buat tidak merubah kaidah dari sesar opaknya, karena kita tidak mau menghilangkan segmen sesar opaknya. Kenapa kita buat ini dan menjadi visible? Karena saat ini dilakukan penambangan secara liar. Kita menghentikan penambangan tidak bisa. Dari gubernur juga sudah memberikan instruksi tidak bisa selesai. Nah, biar ini selesai, dijadikan kawasan wisata adalah salah satu solusinya. Maka orang yang nambang nanti adalah bagian yang mengelola, baik itu mengelola parkir, mengelola taman kuliner, mengelola tempat retribusi dan sebagainya. Maka sesar ini nggak akan rusak. Nah, ini bagian dari kenapa kita melakukan kajian FS itu di situ pentingnya. Jadi secara ekonomi orang mau makan, dia masih menambang, merusak konstruksi dari sesar opak ini, maka kemudian kita libatkan dalam secara sosial, kita libatkan dalam pengelolaan, maka harus dibentuk. Inilah taman, intinya adalah sesar opak di Bukit Mengger dengan konsep Taman Garuda. Ini sudah investornya salah satunya adalah pemahat terkenal dari Bantul juga. Ini yang sudah kita lakukan. Mirip dengan tebing Breki sebenarnya. Ini konsepnya dari salah satunya adalah masukan dari pemahat Pak Yusman. Dan ini akan melihat beberapa patung-patung pahlawan-pahlawan kita. Ya, bagian dari salah satu kebijakan politik sebenarnya.
di atas kelihatan. Ini visibility study-nya kita buat di awal tahun, kemudian di akhir tahun kita membuat perencanaan master plan-nya. Memang prosesnya cukup panjang sekali dengan berbagai macam sosialisasi FGD yang kontradiktif juga dengan masyarakat sekitar, namun alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan sosial sudah bisa terselesaikan. Ya, semoga tidak ganti bupati tidak menjadi ganti kebijakan kan begitu. Maka regulasi itu memang sangat diperlukan sebagai pertimbangan dalam kita mengelola atau merencanakan sebuah rencana bisnis. Daerah mana ini Pak Elwi? Daerah Jetis, Bu. Jetis, Jalan Imogiri, dekat makam Raja-Raja. Ini spot saya untuk sepedaan, Bu. Nanjaan begitu. Ingin bertanya Pak Hendrik. Saya pengen sebenarnya di dalam Ini udah mulai belum Pak untuk proyeknya? Sudah. Oh, udah jadi? Sudah ada beberapa yang sudah dibuat. Oh. Oke. Siap. Nah, selanjutnya nggih. Nggih, monggo. Ya. Saya akan mengupas sedikit terkait dengan analisis fisik dan kawasan. Ya, ini baik apapun kegiatan bisnis apapun tentunya tidak terlepas dari sebuah kawasan ya, izin dan sebagainya ya. Nah, kita bicara analisis fisik atau tata ruang meso. Ya, ini bagaimana di situ mencakup seluruh bagian yang bergesekan atau sebagian yang kemudian menjadi satu kesatuan di dalam perencanaan tersebut. Ya, di dalam konteks melakukan analisis kelayakan bisnis. Maka basis pendukung yang kemudian menjadi satu kesatuan fungsi ini biasanya terdapat dalam kawasan-kawasan itu, baik itu unsur masyarakat di situ, ya, kemudian unsur lingkungan kita kaitkan di situ, ya, bagaimana nanti kemudian kalau kita membuat salah satu destinasi itu atau salah satu usaha itu tidak menyalahi regulasi lingkungannya, pembuangan air limbah dan sebagainya. Contoh yang pernah kita cek itu adalah ketika kita bicara, teman-teman mungkin tahu Taman Bejiji ya, Puncak Bejiji ya. Itu kita analisis ternyata bukaan tutupan lahan itu sudah dari lahan, padahal itu lahan kawasan lindung. Nah, itu sudah cukup parah sekali dari tahun 2012, 2011 sampai 2020 kemarin kita cek pakai Google itu ternyata bukaan tutupan lahannya itu sudah sangat jauh. Makanya kita bicara lingkungan, kita bicara kawasan, maka kadang itu orang tidak melihat ketika kita bicara bisnis, apalagi bisnis pariwisata yang menggunakan kawasan-kawasan lindung, kawasan-kawasan hutan, maka akan bicara, ya ini kita lakukan mengeksplor wisata, tetapi secara lingkungan ini jelas akan merugikan terhadap dampak lingkungan. Apalagi yang sekarang ada namanya PDRB hijau. PDRB hijau itu imbangan nilainya kerusakan lingkungan nanti kalau dikonversi dengan rupiah sangat-sangat banyak sekali. Nah, inilah yang terjadi saat ini ketika wisata kita buka, apalagi di atas ketinggian di daerah puncak misalnya kemarin terjadi longsor, terjadi banjir. Inilah proses yang kemudian tidak mengadopsi keterkaitan lingkungan, kemudian izin pun bisa digilas begitu. Nah, ini makanya bagaimana konsep-konsep penataan lingkungan terkait dengan perencanaan kawasan secara umum, ya, ini harus kita siapkan. Maka ketika kita bicara bisnis apapun, kita membuat villa, kita membuat perumahan, kita bisnis pariwisata, kita bisnis pertanian, kita bisnis apapun, industri dan sebagainya, maka salah satu bagian yang menjadi visible adalah kalau kita bisa mensinergikan antara alam dengan apa yang kita buat saat ini. Ya, tidak bertentangan, kemudian tidak melanggar regulasi. Nah, ini bicara secara umum, keterlibatan sosial masyarakat,
Ini menjadi hal yang penting. Kalau kita hanya bicara terkait dengan investor begitu, tapi tidak melibatkan masyarakat, kayak yang saya sampaikan tadi, ini penambangan di sesar opak ini sangat sangat banyak sekali ya. Bahkan di situ sudah mulai mengarah ke yang sesarnya tadi, yang gambar sesarnya di samping tadi kelihatan sudah mulai rusak di situ. Maka salah satu strateginya adalah dirubah fungsi, tetapi tidak merubah makna dari, kemudian tidak merubah dari sesar itu. Maka dibuat pariwisata yang kemudian notabene tidak melanggar etika-etika. Nah, inilah perlunya adalah penataan kawasan secara fisik. Yang kedua adalah kalau kita bicara tata ruang mikro, ya ini mikro ini bagian yang plenik-pleniknya, ya, menggunakan kalau kita buat di tempat misalkan kayak di Becici itu, yang lahan lindung dengan regulasi dan sebagainya, maka salah satunya adalah tidak boleh membuat bangunan permanen. Nah ini, bagaimana penataan secara mikronya diletakkan di situ. Nah, tidak boleh kemudian membuat jalan setapak yang dicor, begitu. Ya, hanya dengan tempat-tempat batu ditata, begitu. Bagaimana penataan tempat sampah, pembuangan limbahnya. Di sana kalau teman-teman naik ke Becici, coba cek di mana pembuangan limbahnya, airnya dari mana. Saya udah cek semua itu. Nah, ternyata memang itu tidak visible kalau kita. Karena apa? Karena waktu awal pengembangannya tidak melakukan kajian sedetail ini. Hanya datang, tempel, kembangkan lagi, kembangkan sana, kembangkan sini, tapi tidak melihat dari sisi estetika, kemudian tidak melihat dari sisi penataan yang tepat. Nah, maka langkah pertama adalah menganalisis secara umum kawasan itu dengan luasan tertentu misalkan. Apalagi ketika kita bisnis di lahan konservasi. Teman-teman sekarang lihat yang ada di mana itu Komodo Sel itu, ya di Komodo itu kan juga kemarin ada kita dampingi pengrajin di sana dengan teman-teman di Teman Isi itu membuat patung ya, dengan mereka ternyata bahan bakunya itu dari hutan. Ya, artinya ini nggak boleh masuk ke sana. Nah, sekarang kita bahan bakunya adalah sebelum tsunami, sebelum pandemi ini bahan bakunya adalah dari kayu-kayu yang terbawa ombak ke tepian. Ini kita buat kerajinan bentuk komodo, kerajinan bentuk kapal dan sebagainya. Alhamdulillah tahun 2016-17 kita dampingi teman-teman di sana dan sudah jalan, tapi saat ini juga off lagi karena kondisi pandemi seperti ini. Satu contoh lagi yang kadang salah ya. Orang Kementerian Parekraf bangun misalkan kayak di ini juga di salah satu kawasan super prioritas ya kalau saya nggak lupa itu membangun pendopo yang besar sekali dan sekarang nggak termanfaatkan. Pas apa permasalahannya? Penataan kawasannya yang kemudian tidak bisa di situ. Yang jelas anggarannya terserah. Nah ini yang kemudian harus kita tata secara betul. Nah, dua hal ini ya. Jadi kita bicara tata ruang meso, tata ruang mikro, atau kemudian prospek peluang secara kawasan secara umum. Nah, kalau kita bicara tidak pariwisata, kemudian mikro kita bicara bagaimana pernik-perniknya, bagaimana penataannya. Nah kebetulan kami juga sedikit ngajar di Unisa ya. Ini Mbak Sa juga dengan Mas Muswali kami diajak ke sana. Saya juga ngajar juga di ini FS juga. Saya kaget kemarin kok disuruh ngajar FS. Padahal tapi tatarannya sedikit berbeda ya. Kalau kawan-kawan S1 kemarin tidak begitu praktis, tetapi textbook begitu. Nah, kemarin juga saya sampaikan dalam konteks itu. Nah, bagaimana kawan-kawan juga bisa menganalisis hal semacam ini. Ini tidak bicara pariwisata. Kalau kita bicara UMKM ya, bagaimana kan sekarang ada yang dulu namanya izin usaha, itu kan pasti cek ya kawasan di lokasi itu sekitarnya ganggu tidak dengan masyarakat segitu, limbahnya dibuang mana, kalau buat gedok misalkan. Nah, ini yang hal semacam itu adalah bagian dari sisi kawasan. Nah, yang kedua adalah analisis sosial ekonomi, ya. Analisis manfaat tempat kawasan, ya. Pemanfaatan tempat kawasan tersebut, pemanfaatan ruang tersebut. Nah, ini bagaimana menganalisis secara sosialnya, dampak sosial yang ditimbulkan di situ, ya.
Apakah kemudian ini akan melibatkan masyarakat sekitar, atau ini dikelola oleh benar-benar investor, ya. Apakah kemudian ini jaringan menuju ke arah itu, jaringan menuju ke industri itu tidak terganggu, ya. Ini secara sosial harus kita kaji betul, ya. Artinya apakah situ ada mobilisasi kelas kendaraan berat misalkan begitu, apakah cukup kendaraan bermotor roda 3, roda 2 begitu. Nah, ini adalah bagian dari analisis manfaat tempat pemanfaatan tempat tersebut. Kalau kemarin kita salah satunya adalah kajian FS di tempat penanganan ikan. Itu ada 3 memang di Berau itu, tempat TPI itu ada 3. Waktu itu ada tiga titik, ya. Tapi udah ada embrionya. Cuman kita kaji di situ, kan dekat derawan yang kemudian mengganggu ekosistem mangrove-nya, ada yang kemudian dekat perkotaan, ya. Kemudian ada yang agak ke tengah itu, tetapi itu sudah ada mini dermaganya. Nah, ini kita lakukan FS dengan berbagai macam instrumen penilaian, ya. Termasuk juga kalau kita bicara ini bahan-bahan yang kita pakai seperti apa, ini adalah pemanfaatan tempatnya, ya, optimalisasinya, kemudian hubungannya sama lingkungan, izin lingkungannya dan sebagainya. Nah, ini bagian dari sisi sosial. Ini sosial budaya, ini kita gabungkan di dalam konteks sisi sosialnya. Nah, kemudian dari sisi ekonomi adalah ini banyak sekali sebenarnya yang kita bisa kaji di situ. Ya, secara ekonomi itu kan bicara pendapatan, ekonomi kan bicara sektor UMKM-nya, peran sektor UMKM-nya, berbicara terkait dengan produk-produk yang ada di situ, ya, kemudian berbicara terkait dengan izin usaha dan sebagainya. Dan ini faktor ekonomi. Jadi memang apapun tidak bisa terlepas dari konsep ekonomi. Cuman kadang di dalam konsep pengembangan itu kita langsung ke mengarah ke bagaimana pendapatan peningkatan ekonomi, tapi kita tidak melihat sektor-sektor yang lain, ya. Hanya bicara pendapatan secara profit, ya, tapi tidak melihat bagaimana manfaatnya. Nah, ini analisis sosial ekonomi yang kemudian tidak terlepas dari bagian visibility study sebuah bisnis. Saya nggak banyak, cuman nanti banyak diskusi saja. Nah, ini saya sampaikan sebagai contoh kasus teknis, ya, teknis terkait dengan analisis regulasi. Analisis regulasi ini bisa dari pusat, ya. Kalau kita bicara pariwisata ada namanya Riparnas, misalnya Induk Pariwisata Nasional, kemudian diturunkan ada Riparda Provinsi, kemudian ada Riparda Kabupaten Kota, kemudian ada rencana tata ruang wilayah kecamatan, kemudian di kelurahan itu ada namanya regulasi perdes juga dibuat. Nah, ini makanya harus sinkron semua. Tidak boleh kemudian pusat ada keputusan, ada peraturan menteri, ada peraturan regulasi dan sebagainya, macam-macam. Kemudian ada peraturan presiden sendiri. Ya. Nah, ini yang harus kita lihat seperti apa. Nah, kemudian konteks lagi ke bawah, regulasi ke provinsi. Jangan sampai ini bertentangan begitu. Kemudian regulasi di kabupaten, ada namanya kalau kita bicara tata ruang, ada RT RW, ada DRK, ya. Turun ke bawah lagi, ada di kecamatan, kita cek seperti apa. Nah, makanya satu contoh ketika kita bicara pemanfaatan sempadan sungai kemarin, ya, itu ada fungsi guna lahan. Itu sudah klik sempadan sungai. Kemudian kegiatan yang dibolehkan apa saja di situ. Ya. Kita misalkan ada pengendali banjir, ada macam-macam di situ, ada penanaman tanaman gas dan sebagainya. Ini dibolehkan di situ. Kegiatan yang dibolehkan dengan syarat misalkan. Sarana yang dibangun itu misalkan pariwisata tidak berpotensi merusak ekosistem. Ya, kalau di lahan hutan lindung tidak bangunan permanen misalkan, kan begitu. Ya, kemudian limbahnya seperti apa? Boleh ada bangunan misalkan toilet dan sebagainya, tetapi persyaratannya adalah dibangun kemudian pengolahan limbah dan sebagainya. Nah, ini salah satu ketentuan teknis. Kemudian kegiatan yang tidak boleh dilakukan apa? Nah, misalkan dengan bangunan mengurangi dimensi tanggul misalkan. Ini teman-teman bisa melihat dari sisi bisnis yang dikembangkan. Nah, kita harus mengacu atau merujuk pada sebuah
regulasi dan kebijakan. Maka secara ketentuan teknis ini mengacu pada Permen PUPR nomor sekian tentang garis tempat dan sini. Ini semua ada. Bahkan dari pariwisata sudah rigid sekali. Bahkan desa juga sudah ngatur. Ya, semua diatur. Sekarang itu yang paling seksi kalau kita bicara terkait desa. Undang-undang desa itu sudah sangat luas sekali, mempunyai hak kuasa desa karena tidak ada undang-undang yang ngatur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, adanya hanya peraturan menteri atau peraturan apa, tapi kalau undang-undang yang ada hanya undang-undang desa. Ini yang sudah kuat sekali. Maka kita bisa melakukan ekspor setelah kita melihat regulasi dan kebijakan yang sudah diterapkan di dalam konteks ketika kita nyusun rencana perencanaan, kemudian kita menyusun FS dari sebuah rencana bisnis. Apapun seperti itu, tidak terkecuali bisnis-bisnis UMKM misalkan, itu kan ada persyaratannya. Orang mau jualan bahan olahan, mau jualan kue harus izin PIRT-nya, harus ada izin halalnya. Ini regulasi. Kadang regulasi itu ya kalau bahasa saya ini istilahnya golek-golek dan hanya kebutuhan politis yang begitu. Kenapa yang tidak disertifikasi yang haram halalnya? Ini bagian-bagian orang ya itulah yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa merubah dari itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita bicara analisis SWOT. Ya, disampaikan tadi bagaimana ini akan muncul ketika kita sudah melakukan analisis atau kita sudah melakukan terkait tadi ada kawasan, ada hukumnya. Ya, apakah ini bagian-bagian yang terpenting? Kalau kita bicara internal, ini kan kita bicara kekuatan. Ya, kekuatan itu sudah dimiliki. Kalau kita bicara produk-produk, ya kita bahan bakunya sudah ada, kemudian SDM-nya kuat, kemudian dari sisi internalnya adalah mesinnya juga sudah ada. Kita bicara pariwisata, kita bicara internal adalah pemandangannya potensinya bagus. Ya. Kemudian udah ada pengelolanya, maka ini harus kita kuatkan. Ada kemudian juga kelemahannya, ya, kelemahan yang berbicara terkait internal sendiri, ya. Jalan masuknya kurang bagus, kemudian belum tertata, itu bagian dari internalnya. Maka kemudian bagaimana mengkombinasikan kita bicara ada peluangnya. Peluang pasar adalah dibutuhkan kebutuhan kue di luar cukup banyak. Ya, orang pengen berwisata juga cukup banyak kan begitu. Kemudian ada faktor-faktor lain, faktor-faktor eksternal yang berbicara terkait peluang. Kemudian tantangannya apa? Misalkan kalau kita bicara wisata ada segmen yang sama, gitu. Kedekatan dengan pariwisata yang lain. Nah, ini bagian-bagian yang harus kita kelola, yang harus kita istilahnya kita buat nanti kebijakan dan programnya. Maka kombinasi strategi internal dan eksternal itu mengoptimalkan kekuatan dan peluang. Ya. Kalau kita bicara W, O, kemudian ST, nah ini seperti itu. Kemudian kombinasi strategi internal dan eksternal meminimalkan kelemahan dan hambatan. Ya. Maka strategi yang paling bagus adalah di kuadran keberapa. Nanti kita lihat. Nah, ini salah satu kemarin saya membuat branding ya di Bangka Belitung, ya, belum lama juga sebelum pandemi, terakhir begitu pandemi pulang terus pandemi. Nah, kita coba melakukan analisis SWOT, ya, analisis SWOT. Kita melihat kemarin itu brandingnya dirubah, ya, yang pernah ada Lovely Babel, kemudian saat ini pakai Camp and Explore Bangka Belitung, ini kita rubah. Ini sebagai usulan saja kemarin karena kita bicara terkait dengan membranding kawasan. Ya. Nah, ini ada kemudian di sini faktor internal, ya, kekuatannya, ya, destinasinya, lokal heritage Simbahari, lokasi pembuatan film Laskar Pelangi, ini internal kekuatan saja. Kemudian eksternalnya juga ada, ya, beberapa destinasi belum terkonsep tertata secara bagus, kemudian masih banyak kawasan yang belum terpadu, promosi belum optimal kan. Share screen-nya belum muncul, Pak. Apa?
share screen-nya belum muncul. Oh, belum. Oh iya. Mosok? Ya, belum. Oke, sorry. Karena Ya. oh tadi saya link sih. Bentar ya. Ya. Maaf. Tak buka dulu. Kalau di anu nggak muncul langsung ya? Ya, yang analisis SWOT-nya yang belum muncul. Oke. Nah. Udah? Belum, Pak. Sudah tuh di sini. Sudah ya? Sudah ya? Sudah, Bu? Hanya link aja, Pak. Cuman studi kelayakan bisnis. Oh, Pak link aja. Oke. Linknya diklik. Tak klik ya. Oke, tak cari lagi. Sorry. Ya, bentar. Sudah ya? Sudah kan? Ya, sudah, Pak. Oke, makasih. Sorry. Tadi tak kira begitu diklik linknya langsung nyambung, ternyata belum. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kita mulai melakukan analisis SWOT ya. Saya cepat saja. Nanti kalau konsultasi atau diskusi kita siap. Nanti saya kirim filenya itu biar bisa jadi referensi ketika nyusun kajian yang sama ya. Nah ini hasil analisis SWOT ya, yang sudah kita lakukan. Kita SWOT itu nggak usah terlalu berat-berat, nanti malah jadi yang jelas lengkap saja. Nah, kalau kita bicara internal maka kita akan bicara kekuatannya. Kemarin alhamdulillah kita dapat pekerjaan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka Belitung ya, terkait dengan rebranding dari Bangka tersebut. Ya, ini di sini ada kekuatan ya, kita bicara destinasi, didominasi wisata lokal, heritage dan bahari. Kemudian salah satu kekuatannya adalah orang sudah pernah dengar film Laskar Pelangi yang disyutingnya di sana. Kemudian ada dukungan infrastruktur, hotel, restoran, tempat kuliner, dan sarana transportasi. Kemudian ada asosiasi yang bergerak. Ternyata saya ke sana itu orang-orang di sana yang bisnis pariwisata itu sudah sangat banyak sekali. Ya. Ini bagian yang bisa kita menjadi kuat secara internal. Ya. Kemudian sudah ada pernah ada branding Lovely Bubble, kemudian juga pernah ada branding Come and Explore Bangka Belitung, itu juga sudah pernah. Ya. Ini mau dirubah lagi seperti apa gitu. Nah, kemudian kelemahannya beberapa destinasi wisata belum terkonsep ya secara dan tertata berdasarkan manfaat kawasannya, ya belum terhubung antara kawasan wisata itu dengan yang lain, yang belum terpadu, kemudian dilakukan pemasaran secara optimal, pengenalan branding tersebut, dilakukan para pelaku wisata. Nah ternyata hanya wisata itu, pariwisata di sana banyak pelakunya, tetapi tidak menerapkan atau tidak mempromosikan atau tidak kemudian memberikan branding ini. Setiap orang masuk, setiap orang nggak tahu kalau ternyata punya branding itu. Nah, kemudian bagaimana eksternalnya? Ya, ada peluangnya di situ, ya, ada peluangnya, ada peluang masuk dalam kawasan strategis pariwisata Tanjung Kelayang. Ya, sekarang ada namanya kawasan super prioritas. Di periode Jokowi yang kedua ini ada 5 KSP, ya, kawasan prioritas ini yang sudah digenjot, termasuk di Mandalika, kemudian di
Toba, kemudian di Komodo, di Borobudur juga. Nah, ini bagian super prioritas. Nah, ini contoh peluangnya ya. Nah, kemudian ada ancamannya. Nah, ini belum sinkron terhadap program KSPN, kawasan mendukung sehingga kawasan itu bisa terhambat. Belum ada dokumen teknis pengembangan kawasan, ya. Kemudian belum ada peraturan yang mengatur tentang regulasi tentang branding yang saat ini. Masih ada kepulauan yang mengolah bukan dari masyarakat lokal, pada daerah. Ya, karena ini memang penting seperti itu ya. Dan ini bagian dari melakukan analisis SWOT. Nah, makanya kemudian setelah kita lakukan itu, nah, bagaimana menciptakan program itu? Nah, menciptakan program adalah bagaimana kita bisa mensinergikan ya, dari hasil SWOT tadi kawan-kawan ini kita sedikit skenario yang kita pakai skenario pertama ya. Dikembangkan untuk meraih sebuah peluang bagaimana sinergi program dengan pariwisata nasional, kemudian sinergi program dengan kawasan ekonomi khusus KEK-nya di sana yang sudah ada saat ini ya. Kemudian menyusun program paket wisata yang sustainable. Maka nah ini sebagai contoh aja ya, nanti kita diskusi banyak. Nah, maka membuat program itu adalah kita melihat visi ya, visi dari wilayah tersebut atau dari visi usaha kita atau dari visi bisnis kita. Kita cek visinya apa. Jangan sampai apa yang kita lakukan yang membuat ini menjadi sebuah visible ya, ketika kita mensinkronisasikan. Tanpa ini kita sinkronisasikan maka usaha pun nggak akan visible, nggak akan jalan. Nah, setelah kita melihat visinya, terwujudnya provinsi, maaf ini hanya saya contohkan aja untuk wisata ya. Yang mewujudkan perluasan lingkungan didukung oleh sumber daya manusia handal dan pemerintah yang amanah menuju masyarakat sejahtera. Visi tersebut dijadikan menjadi 5 misi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apa program kita? Program kita yang dari hasil SWOT tersebut setelah kita dengan melihat rencana pengembangan jangka menengah atau jangka menengah dari kabupaten tersebut, maka misi yang kita gunakan adalah misi mengembangkan potensi ekonomi lokal. Berbasis pariwisata dengan kearifan lokal, keunggulan kompetitif. Nah, maka muncullah beberapa misi, penjabaran, dan strategi, ya, kemudian kebijakan, kemudian program. Nah, ini yang harus kita lakukan kalau kita melakukan visibility study. Nah, ini ending akhirnya akan seperti itu. Visible dengan konsep tahapan-tahapan seperti apa? Ya, tidak hanya visible tapi berhenti. Visible tetapi akan ada kelanjutannya. Nah, ini yang harus kita buat seperti itu. Ya. Misalnya kita misinya tadi, penjabaran misinya, kemudian ada strateginya, kemudian ada kebijakan, kemudian ada program. Pemerintah daerah itu selalu menyusun seperti ini. Ya, inilah yang penting. Maka setiap peran dari apa yang kita lakukan analisis tadi, ini sinkronisasinya adalah di sini. Ya. Nah, ini beberapa program yang kita lakukan, yang sudah saya buat dengan teman-teman, dengan tim ya, saya nggak buat sendiri, dengan tim. Ini disitulah endingnya seperti itu. Banyak sekali, saya sampaikan nanti nggak habis waktu ini. Kemudian baru nanti muncul program itu tahapannya seperti apa. Dari program yang kita munculkan paling sini, paling program ini, maka kita buat tahapannya. Kawan-kawan, itulah yang kemudian bagian terpenting. Gimana, Bu? Ya, ini bagian terpenting yang harus kita lakukan. Ya. Maka kita bicara FS itu seperti itu. Tidak kita bicara FS yang kemudian hanya berhenti berhenti pada sisi ya sudah, kalau rampung FS-nya terus seperti apa? Tidak seperti itu. Nah, ini hal-hal yang kemudian nanti kita bisa join bersama, kita bisa diskusi terkait dengan pencapaian saya tadi. Ini bagian kecil ya. Saya belum bicara terkait dengan yang ekonominya. Ini hanya bicara bagaimana dari real bisnisnya. Kalau bicara real bisnis seperti itu. Kalau bicara ekonomi visible nanti hitungannya cash flow-nya, ya tahapan investasinya. Ini mau berapa
tahun begitu. Nah ini kebetulan saya juga baru membuat tahun ini, dan ini akan kita realisasikan di PT Bukit Asam. Kebetulan kita kerjasama dengan 3 perusahaan yang untuk pengembangan lahan pasca tambang, ya, untuk penanaman tanaman komoditas yang menghasilkan pangan dan energi. Nah ini kita baru kita nyusun saat ini cash flow-nya sampai kemudian analisis kelayakan secara usahanya. Nah ini bagian yang nanti mungkin bisa kalau join lagi kita sampaikan, yaitu saya sebatas semampu saya karena pekerjaan saya ya seperti ini. Jadi memang banyak hal yang perlu ditambahkan oleh kawan-kawan. Nanti kita diskusi ya. Inilah bagian dari bagaimana saya bisa mengabdi untuk teman-teman untuk kampus ya Bu ya. Di suatu saat bisa kita sharing lagi, tidak hanya bicara diskusi terkait dengan kuliah, tapi diskusi apapun yang jelas itu bisa memberikan manfaat buat kita semua. Mungkin itu dari saya, Bu Arni, ya, namanya sedikit pengalaman, ya, sedikit ilmu, hanya sedikit saja, kecil ini belum seberapa ya, dibandingkan sama teman-teman mungkin yang lebih profesional dari saya, karena kebetulan saya juga Pak Nur Yakin join juga di beberapa kegiatan untuk tahun ini dan tahun depan. Ya, ini saya membutuhkan itu. Saya tidak bisa berdiri sendiri di dalam konteks ini. Kalau teman-teman nanti bisa kita sinergikan, maka siap kita untuk kolaborasi. Saya juga butuh teman-teman yang sudah expert di bidangnya. Terus terang saya orang nyasar lebih di MM itu. Gitu, okay. Jadi yang ngapunten kalau banyak hal yang kurang ya, dan saya ditarik-tarik sana tarik sini ya manut saja gitu. Kemarin Mas Musoli juga ngajak saya ngajar itu ya manut lah bisa saya seperti ini. Ya. Itu Bu lama nggak ketemu saya tak selaneng kampus besok. Ngapunten kalau salah banyak khilaf nanti kita diskusi, monggo sebisa saya jawab, sebisa saya memberikan masukan, teman-teman juga nanti tolong saya dikasih feedback-nya, dikasih masukan biar saya juga bisa lebih manfaat. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Henry. Saya kira itu bukan kecil, ini besar ya bagi kami, Pak. Pengalaman ini yang penting sekali untuk kita mendapatkan ya, tidak hanya teori, tetapi justru persoalan-persoalan praktis yang perlu kita perhatikan ya. Ternyata tidak hanya masalah ekonominya saja yang kita perlu perhatikan, masalah kebijakan, masalah sosial, kondisi sosial ya sebelum melakukan feasibility study. Baik, silakan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Silakan siapa yang izin bertanya Bu Arni. Mas Andi.